Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi teman-teman mahasiswa ya dalam mata kuliah metode penulisan karya ilmiah. Sebelum lanjut, teman-teman mahasiswa seperti biasa silakan absen kehadirannya agar tercatat hadir dalam mata kuliah saya metode penulisan karya ilmiah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja teman-teman mahasiswa untuk melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Kemarin kita sudah belajar tentang karya ilmiah ya. Jadi teman-teman masih ingat bahwa karya ilmiah itu ya tentu saja karya tulis yang menyajikan sebuah gagasan atau deskripsi ataupun sebuah solusi dari pemecahan sebuah masalah yang sistematis, kemudian dapat disajikan secara tentu saja objektif dan jujur, serta bahasanya pasti baku. Teman-teman sudah belajar bahasa Indonesia kan? Nah, silakan ini diaplikasikan di penulisan karya ilmiah. Kemudian tentu saja karya ilmiah itu didukung oleh fakta atau teori atau bukti-bukti yang tentu saja empirik ya. Jadi ini hanya sekedar review bahwa karya ilmiah ini jadi harus melalui prosedur atau metodologi ilmiah. Jadi metode ilmiah ini tentu saja tadi sudah sedikit ya, tentu punya ciri atau karakter. Jadi untuk memecahkan sebuah masalah tentu teman-teman harus menggunakan sebuah metode. Nah, langsung saja. Ini kemarin sudah kita jelaskan bahwa di sini ada karya tulis, kemudian definisinya, prosedur ilmiah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih karakteristik karya tulis ilmiah. Karakteristik karya tulis ilmiah ada 5. Yang pertama empiris, sistematis, yang ke objektif, ada verifikatif, dan tentu saja Nah, kita langsung saja. Yang pertama empiris. Jadi empiris itu didefinisikan dengan berdasarkan pengalaman. Ya, jadi ialah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penemuan, percobaan, serta juga pengamatan yang telah dilakukan. Jadi ciri-cirinya itu berupa teori, makna. Jadi teori yang menyatakan mengenai suatu asal pengetahuan seperti asal-usul ide atau sebuah konsep, dan teori pengetahuan. Ini merupakan teori yang menyatakan bahwa seluruh kebenaran itu berasal dari kebenaran a posteriori atau juga kebenaran yang diperoleh dengan melalui observasi. Jadi empiris itu pengalaman-pengalaman yang sederhana yang ada di sekitar teman-teman, yang tentu saja pengalaman tersebut dalam kategori atau dalam lingkaran ilmiah. Jadi sebuah penemuan atau percobaan serta juga pengamatan-pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang teman-teman sudah miliki. Nah, itu bisa langsung kita terapkan atau langsung kita jadikan sebuah teori atau suatu asal pengetahuan yang awalnya itu sudah berupa konsep. Jadi teman-teman sudah memiliki sebuah konsep untuk yang yang berasal dari sebuah pengalaman ilmiah. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya adalah sistematis. Bahwa sistematis dalam karya ilmiah itu ciri yang kedua adalah karya ilmiah ditulis dengan merujuk pada aturan tertentu ya, tentu saja, sehingga kaitan setiap bagian terlihat jelas dan padu. Jadi karakteristik karya ilmiah itu juga harus sistematis. Jadi merujuk pada sistem yang ada pada karya ilmiah, misalnya dimulai dengan pemilihan topik, masalah, rumusan judul, membangun kerangka pikir, memilih metode, sampai seterusnya, sampai teman-teman membuat sebuah kata pengantar. Jadi kita ulangi ya. Biasanya teman-teman membuat makalah itu ini pengalaman mahasiswa ya yang saya temui, bahwa kata pengantar ternyata mereka buat paling awal. Padahal kata pengantar itu kan harusnya dibuat paling akhir setelah semua tulisan itu jadi. Artinya misalnya makalah, setelah semua
isi makalah itu sampai penutup itu jadi, batang sampulnya sudah jadi, baru kita buatkan kata pengantar. Kenapa? Karena di sanalah syukur kita kepada Tuhan atas selesainya makalah tersebut dengan tepat waktu misalnya. Berarti teman-teman mahasiswa ketika menulis sebuah atau kata pengantar ini di awal, berarti Anda mendahului kodrat Tuhan, dan tidak bisa, tidak boleh dalam ini. Berarti Anda tidak sistematis dalam membuat karya ilmiah ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi penyajian maupun pembahasan dalam buku ini, karangan ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut dan tentu saja tertib. Nah, selanjutnya objektif. Mana ini? Objektif. Nah, karya ilmiah yang baik harus mematuhi prinsip yaitu objektif. Objektif adalah karya ilmiah harus disusun sesuai fakta atau bukti di lapangan. Objektif berarti tidak memihak atau tidak memasukkan unsur subjektif atau rasa dalam melihat suatu permasalahan. Jadi berbeda hal dengan ini karangan yang misalnya cerpen yang fiksi. Nah, berbeda dengan karangan yang fiksi. Jadi berupa rekaan atau hasil imajinasi. Tentu yang menjadi ini sudut pandang kita pasti subjektif. Keterlibatan rasa seorang penulis atau pengarang di dalamnya pasti subjektif kalau itu karangan-karangan yang sifatnya fiksi. Beda non fiksi seperti karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini harus objektif, tidak boleh memihak, menyampaikan sesuatu apa adanya ya. Jadi harus yang diungkapkan itu tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya. Jadi tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Jadi tidak boleh diintervensi. Nah, ini sifatnya yang objektif. Ya, ini selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih karakteristik karya itu analitis. Apa sih yang dimaksud dengan analitis? Analitis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analitis ini memerlukan kecermatan atau ketelitian sehingga hal yang dianalisis tidak ada yang terlewatkan. Jadi ini bentuknya sangat terinci. Tidak ada satu hal pun yang dilewatkan oleh penulis atau yang terlewatkan dari analisisnya berdasarkan apa yang didapat atau apa yang dibahas atau masalah apa yang ingin diberikan solusi atau dicari solusinya. Jadi setiap hal yang mengacu pada sebuah persoalan dan sebuah masalah tentu teman-teman tidak boleh lewatkan satu pun, tidak boleh ya. Jadi inilah konsep analitis. Nah, selanjutnya verifikatif. Jadi verifikatif ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Jadi verifikatif itu kegiatan untuk mengecek kembali kebenaran atau data yang sudah ada sebelumnya, dan tentu saja disesuaikan dengan konteks yang ada. Ini yang disebut sebagai verifikatif. Dapat dicek kembali kebenarannya, dapat dipertanggungjawabkan secara tuntas, kemudian dapat memberikan penjelasan mengenai masalah. Jadi teman-teman yang membaca sebuah karya tulis ilmiah tentu saja bisa membuktikan kebenaran tulisan tersebut. Jadi inilah karakteristik karya tulis ilmiah. Jadi tadi sudah ada yang namanya empiris, ada sistematis, kemudian objektif, analitis, dan verifikatif. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan pengetahuan tentang seperti apa sih tujuan karya tulis ilmiah. Jadi silakan dicari itu tujuan teman-teman menulis karya ilmiah.
kemudian manfaat penyusunan karya tulis ilmiah. Jadi teman-teman bisa cari, bisa membaca. Selain karakteristik ilmiah ini, teman-teman coba secara mandiri silakan cari seperti apa sih tujuan karya tulis ilmiah dan manfaat penyusunan karya ilmiah. Jadi ini perlu teman-teman tambahkan ya pengetahuannya. Jadi bukan hanya karakter, coba kaji lebih jauh tentang tujuan dan manfaat menulis karya ilmiah. Oke, untuk hari ini karena singkat saja, tidak perlu lama-lama. Ini hanya masih pengenalan tentang karya ilmiah. Jadi sekian dulu hari ini dan terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Jangan lupa ya, silakan diklik di sini untuk namanya ini latihan ya. Jadi silakan klik di sini untuk melakukan latihan seperti biasa, menjawab tentang menjawab soal untuk melatih pemahaman teman-teman mahasiswa sampai di mana terhadap penjelasan saya yang mungkin masih agak kabur, apalagi terdapat banyak kata yang saya ulang-ulangi. Jadi perlu kajian lebih dalam lagi mengenai untuk mengenal karya ilmiah. Jadi silakan perbanyak latihan, kita diskusikan. Ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan di grup yang sudah kita buat bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.